Ada PSU karena kesalahan calon, Iya. ada PSU karena faktor kasus pemilih, ada PSU kasus pelaksana. Iya, betul. Kalau di di masyarakat yang sudah madani, kita anggap istilah madani lah, Iya. masyarakat yang sudah maju, Iya. itu dia memilih berdasarkan kecerdasan. Money politik ini itu biasanya itu permainan politisi murni. Jadi kan beda-beda nih politisi ini. Iya. Ada yang berbasis kekuatannya itu pada konstituen. Ini kan tinjauannya sangat kompleks. Nggak bisa dengan hanya petugas yang dirapikan, nggak bisa juga. Soalnya Pak ini sudah situasi lapangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam podcast di Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Hari ini kita menghadirkan anggota DPD RI yang berasal dari wilayah pemilihan Sumatera Barat. Tentu tidak asing lagi, yaitu Bapak Ustadz, kita dengan Bapak Ustadz Jel atau Pak Jelita Donald. Dan pada hari ini kita sudah berada bersama Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada kesempatan hari ini Pak Ustadz, kegiatan-kegiatan agak padat atau bagaimana di Pulau Kampung ini? Ada suatu agenda khusus atau bagaimana Pak? Pertama, hari ini kan namanya kunjungan kita ke Dapil. Iya. Juga kita ada agenda-agenda kemasyarakatan. Ya, karena kemarin para Tokit. Iya. Di Jakarta juga ada agenda. Tanggal 21 itu padat. Tapi alhamdulillah yang namanya kita setiap ada yang kosong waktu di Jakarta, kita usahakan ke kampung. Iya, betul. Untuk sembah dengan daerah kita. Iya. Karena kita juga ada punya kantor perwakilan di Padang. Oh, di Padang. Iya. Bentuk rumah aspirasi gitu Pak ya? Ya, kantor ya? Kantor perwakilan. Kantor perwakilan. DPD RI. Iya. Padang itu dekat di Masjid Raya. Iya. Saleh. Iya. Baik. Dan tentu kalau boleh kita tahu Pak, setiap kunjungan ke Dapil itu agenda-agenda apa saja yang menjadi sebuah prioritas utama sekali oleh Pak Ustadz sebagai anggota DPD ini? Oh ya, jadi DPD ini kan pengawasan ke daerah lebih diutamakan. Iya. Pemerintahan, otonomi daerah. Iya. Jadi ada yang kunjungannya berupa dinas, ada yang berupa kegiatan pribadi. Pribadi itu ya ke masyarakat lah, ke tujuan kita. Tapi kalau dinas itu sekali rata-rata itu dalam 40 hari di Jakarta, 20 hari di Sumatera Barat, atau ada sekali itu 2 bulan di Jakarta, 20 hari di Sumatera Barat. Itu berupa kedinasan. Kedinasan itu kita melakukan pengawasan undang-undang sesuai dengan di dinas provinsi. Undang-undang masalah sosial nanti ke dinas sosial, undang pariwisata nanti ke dinas pariwisata dan lain-lain. Yes. Itu Isu-isu strategis mungkin untuk daerah Sumatera Barat hari ini Pak yang sedang diperjuangkan di Jakarta. Ya, jadi sebenarnya kalau kita di sana itu kan tugas nasional. Iya, betul. Di samping tugas nasional, itu juga kita tugas utama kita membawa aspirasi daerah. Iya. Di antaranya sekarang ini
banyak ya. Saya di samping pimpinan, salah satu pimpinan komite kita, saya juga anggota di Badan Urusan Legislasi Daerah. Ya. Jadi tentang peraturan-peraturan daerah, pemekaran daerah dan lain-lain, kajian ke daerah. Betul. Baik, kita ke persoalan demokrasi dan pemilu ini, Pak. Iya, silakan. Nah, sudut pandang Bapak dalam terhadap proses dinamika pemilu yang ada di Padang Pariaman pada tahun 2024 lalu, bagaimana Pak? Pandangan Bapak sudut pandang. Jadi saya waktu pemilu itu, Ya. DPD, waktu pilkada ya, Iya. Pemilu, ya, pemilihan umum. pemilihan umum dan kemudian setelah itu pilkada. Iya, iya. Kalau waktu pilkada kami memang diperintahkan, kami punya tugas pengawasan. Iya. Jadi setelah dilakukan tugas pengawasan pilkada nih ya, itu nanti kita rapat membawa data se-Indonesia, Betul. lakukan kajian. Jadi situasi pemilu itu termasuk pilkadanya, dunia politik ini ya hampir sama saja. Iya. Cuman bedanya itu beda gaya pemilihan kota. Jadi kalau kabupaten itu rata-rata sama. Yang kota itu ada yang kota kecil, Ya. kota besar. Ya. Beda juga itu situasinya. Kota kecil itu justru kos politiknya tinggi. Kos ya, Pak? Kos politik. Iya. Kalau kota besar itu justru bisa lebih apa namanya, hitung-hitungnya persentasenya Iya. bisa dianggap harga murah. Iya, iya, betul. Nah, kalau kabupaten itu sangat fleksibel, gitu. Iya. Sangat fleksibel. Jadi kalau Kabupaten Padang Pariaman, saya rasa kemarin itu ya dinamikanya hampir sama juga dengan yang lain. Sudah kalau masyarakat nggak lagi sulit, tingkat pragmatis itu tinggi. Iya. Nah, jadi ya tetap juga ada yang kita sebenarnya kurang fair, kurang clear and clean, cuma tidak bisa diungkap. Iya, iya. Ada juga yang kasusnya bisa diangkat. Iya. Kalau Belum terkait sempurna. ya, kalau terkait proses, Pak, proses pemilu di 2024 Ya. itu di Sumatera Barat itu kan menjadi salah satu yang cukup menarik di tingkat nasional. Ada PSU di situ Ya. di 2024. Nah, dinamika ini Bapak lihat gimana Pak di tahun 2024 ini? Di 2024 lalu, dinamika prosesnya gitu. Ya. Ada dari proses pemilu dan sampai ke PSU gitu. Ya. Ya. PSU ini saya rasa penyebabnya itu beda-beda. Iya. Ada PSU karena kesalahan calon, Iya. ada PSU karena faktor kasus pemilih, ada PSU kasus pelaksana. Iya, betul. Jadi kalau di Sumatera Barat saya rasa mungkin ketiga-tiganya. Sama. Kalau cerita PSU ini saya salah satu korbannya. Betul. itu tuh bukan pemilih yang salah. Iya. Nah, apakah peserta juga kita nggak tahu. Iya. Tapi yang jelas sudah tiba-tiba ketuk palu di MK. Apakah pelaksana di tingkat pelaksana Sumatera Barat, Ya. pelaksana di tingkat Sumatera Barat, atau ini yang terjadi. Akhirnya ya saya yang waktu itu saya termasuk orang yang kecewa. Iya. Yang PSU itu saya pihak yang terlibat pihak yang terefek ya. Tiba-tiba kita nggak ada kesalahan, hasil kemenangan dibatalkan. Betul. Ya, walaupun kita alhamdulillah dapat lagi, Iya. dapat kepercayaan lagi, tapi itu kan butuh energi dan tenaga dan segala hal pengorbanan lagi. Iya. Nah, jadi itu kan berat juga. Nah, dan kemudian tentu lebih berat orang yang tadi sudah menang, akhirnya setelah PSU dia dikalahkan. Ya. Baik, kalau terkait dengan pemilih tersebut Pak, tadi kan dari pemilu sampai ke PSU sudah kan masih dalam proses. Nah, Ya.
terhadap budaya kita ya di Padang Pariaman itu Pak, berpengaruh besar gitu ya Pak dari hasil dari pemilu. Budaya kita di Padang Pariaman ini kalau demokrasi kita kan pada umumnya seluruhnya masyarakat itu terbiasa demokrasi, di lapo-lapo itu terjadi perbincangan-perbincangan seperti itu. Nah, berpengaruh tidak Pak hasil dari budaya lokal kita di Padang Pariaman itu pengaruhi hasil pemilu? Ya, saya melihat untuk Padang Pariaman ini, kalau kita bagi kelasnya pemilih masyarakat, dari tingkat gerakan demokrasinya sampai ke tahap pemilu itu, semua orang Pariaman sudah bisa kita katakan kelas menengah. Kelas menengah. Karena mereka juga memilih juga punya alasan, itu punya alasan. Saya kedekatan. Iya, tapi tentu saja di situ ketika mereka ini sudah punya pemahaman, sudah punya kematangan dalam mengambil keputusan, di situ lagi kan yang namanya calon kan bertarung, betul, bertarung. Ini lagi yang akan mempengaruhi. Ada yang sudah di tingkat nggak bisa digoyahkan, ada di tingkat yang masih bisa digoyahkan oleh para calon. Ini benar masing-masing ya. Iya. Soalnya gitu, kalau pemilihnya saja kelas menengah, calonnya pasti lebih daripada itu. Betul. Nah, kalaupun mereka terjadi pertarungan, kemudian hal-hal yang sifatnya saling adu tanding lah dengan segala, kalau politik ini kan adu narasi, adu gagasan, adu kelicikan juga. Tapi mereka ini sudah kelas menengah. Betul. Artinya dari segi tata cara mereka sudah paham. Tapi dalam mengambil sikap saja lagi. Jadi memang keahlian pertarungan itu saya rasa pertarung itu sengitnya itu sampai ke kotak ke kotak suara. Kotak suara. Tapi setelah itu mereka ini. Jadi mereka masih bisa terukur. Kalau di Padang Pariaman ini masih bisa terukur. Nah, pengaruh kepada hasilnya ya kalau dia kelas menengah, hasilnya juga baik. Iya, juga baik. Nah, kalau setiap pemilu itu Pak, kan kita biasa mendengar pelanggaran. Seperti pelanggaran ini kan banyak, ada perusahaan, ada politik uang, ada berita-berita hoax yang selalu itu muncul. Black campaign. Nah, apakah itu bentuk pemberian sembako agar pemilih ini terpengaruh dengan taktik-taktik itu yang dilakukan? Nah, menurut pandang Pak Ustadz, penyebab apa sih yang itu sering terjadi setiap pemilu itu di Padang Pariaman? Nah itu, ya itu yang saya bilang. Pertama, itu ada dua sisi. Ada perihal itu pada pemilih, ada perihalnya pada calon. Dan bahkan ada perihalnya pada penyelenggara. Penyelenggara. Khusus penyelenggara dulu Pak. Apa yang perlu dilakukan? Kalau penyelenggara harus kalau dia mau ada pelanggaran ya harus ditertibkan. Ditertibkan. Yang kedua, di pihak pemilih sendiri. Hasil survei kami di seluruh Indonesia, masyarakat ke depan ini sangat pragmatis. Dengan data di pemilu kemarin itu sudah cukup pragmatis. Artinya transaksionalnya tinggi. Coba lihat kota-kota kecil di Sumatera Barat. Itu kos politiknya tinggi dibanding dengan jumlah DPT. Nah, kalau daerah kota yang sudah maju, kos politiknya lebih rendah. Jadi ada pemilih yang memilih dengan kecerdasan, ada pemilih yang memilih dengan kebutuhan. Nah, jadi kalau di tempat ekonomi masyarakat yang rentan, itu mereka memilih berdasarkan kebutuhan. Kalau di di masyarakat yang sudah madani, kita anggap istilah madani lah, masyarakat yang sudah maju, itu dia memilih berdasarkan kecerdasan. Nah, di sini peran manipolitik itu ketika dibawa ke lokasi yang cerdas itu nggak mempan. Maka nanti dia akan bermain di pinggir-pinggir kota.
Nah, jadi money politik itu sebenarnya dipengaruhi juga kebutuhan dan situasional ekonomi rentan masyarakat pemilih. Nah, hari ini kalau ke depan ekonomi semakin sulit, maka transaksional makin tinggi. Kedua, itu disebabkan juga kekecewaan kepada orang yang sudah dipercaya mewakili. Kalau nyola dua, ya tahu jawab. Dengan jaleh gini nyong, Ya, tahu jawab lain. betul. Nah, jadi artinya apa? Ini dipengaruhi oleh kekecewaan kepada orang-orang yang pernah dipilih mereka. Ketika sudah ini mereka sudah tidak ada lagi perhatian. Berikutnya juga kesalahan calon. Calon ketika melihat ini adalah situasi persaingan tinggi, maka ketika itu mereka melakukan money politik, dan nafsu untuk menang. Nah, jadi mereka melakukan money politik, sehingga jadi begini juga, money politik ini itu biasanya itu permainan politisi murni. Jadi kan beda-beda nih politisi ini. Ya. Ada yang berbasis kekuatannya itu pada konstituen. Ya, betul. Nah, contohnya pemegang basis religius. Mereka itu contohnya kayak Ustadz ada di jamaah-jamaah gitu ya. Itu minus. Ya. Mereka enggak ke situ. Iya. Tapi kalau polisi murni, Iya. itu mereka pertarungannya memang transaksional. Nah, artinya apa? Ini kan efek yang tidak baik dari peserta kepada pemilih. Ini penyakitnya datang dari peserta, peserta pemilu, bukan dari pemilih. Nah, ketika yang tadinya mungkin penyakit itu belum ada pada pemilih, tetapi sudah dilakukan seperti itu, maka penyakit ini ya siapa yang nggak mau dikasih duit. Nah, ada satu kampung nih, mohon maaf ya, katanya sama saya, Ustaz, kalau di sini malam terakhir orang nggak kunci pintu. Jadi pintu rumahnya dia renggang sedikit. Nanti calon bungkus uang sama kartu nama lempar ke dalam. Bukanya sudah pagi. Habis ke kotak suara, mereka langsung beli emas. Ini kan luar biasa ini. Iya, betul. Apalagi ya walaupun kita ini, tapi langsung hasil masyarakat di kita ada kota-kota kecil ya di Sumatera Barat ini, yang harga suara itu sudah dipatok. Itu kalau tidak 500 itu sudah laku. Jadi kalau gitu, yang ini mudah pula ya, dia sudah hitung sekian suaranya, sekian uangnya. Jadi dia nggak sibuk lagi kampanye, dia senyap, tapi pas ketika dihitung soal dia menang. Nah begitu. Jadi penyimpang-penyimpang seperti ini kan tinjauannya sangat kompleks. Nggak bisa dengan hanya petugas yang dirapikan, nggak bisa juga. Soalnya apa? Ini sudah situasi lapangan, bukan lagi di tahapan hari pemilihan saja, tapi di sebelum itu sudah dimainkan oleh mereka. Nah, jadi ini harus, kalau kita benahi, harus melibatkan banyak unsur, membangun kesadaran masyarakat, kemudian memperketat kriteria calon, itu perlu juga. Kemudian juga pelaksana yang betul-betul yang penyelenggara itu bagian penyelenggara memang harus karakter keamanahannya harus teruji. Baik. Nah,
hari ini kan sedang angan-angan ya Pak terkait dengan pemilu 2029. Karena di keputusan MK itu kan pemilu ini ada beberapa perubahan yang sedang digodok oleh DPR RI. Nah, Bapak melihat dari putusan MK ini terkait pemisahan pemilu ini dengan istilahnya ada rentan-rentan waktu yang berubah. Nah, menurut Pak Ustadz, bagaimana pandangan Pak Ustadz itu secara sebagai anggota legislator pada hari ini melihat perubahan sistem pemilu itu? Ya, jadi kan waktu ya. Ya. Jadi yang untuk daerah itu lebih lambat daripada ya betul. Sekitar 2 tahun. Ya, dari 1,5 tahunan ini kurang 2 tahun. Iya, kurang dari itu 2 tahun. Daripada untuk pusat. Iya. Terus ada beberapa bagian dari DPR RI memprotes. Maunya katanya kan kenapa pemisahannya pusat dan daerah? Kenapa pemisahan itu bukan eksekutif dan legislatif? Nah, jadi kalau secara secara pandangan sistem memang harusnya pemisahan itu eksekutif dengan legislatif. Nah, tapi ini kan dibikin pemilu nasional dan daerah. Pemilu nasional dan daerah. Dan dahulukan daerah nasional, baru setelah itu daerah. Itu jaraknya 2 tahun. Dan itu tuh juga efeknya kepada nanti di Bawaslu ya ada efeknya. Yang jelas tugas penyelenggara itu ritmenya panjang. Kedua, hemat tenaga juga. Kemudian efeknya, jadi ada politisi-politisi ini yang pakai tandem. Jadi kalau saya wilayah sudah 1 Sumatera Barat Pak. Misalkan gini, untuk DPR RI tandem dengan provinsi dan kabupaten. Itulah kekuatan mereka. Betul. Tapi ke depan ini kalau itu dibagi pusat dan daerah, ini yang untuk yang untuk nasional itu sangat ekstra kerja artinya kalau tandem kan memang saling membutuhkan. Kalau ini memang digarap sendiri. Iya betul. Nah, ini jadi berat juga. Itu salah satu kegamangan dari yang pakai tandem itu. Saya kan ada juga yang waktu PSU-nya DPD itu. Iya betul. Ada yang pakai tandem. Menang itu karena dia punya tandem partai. Nah, jadi banyak efeknya hal ini. Nah, kemudian maka ada usulan kenapa tidak legislatif dan eksekutif yang dibagi, bukan pusat dan daerah. Tapi kan ini masih tahap perjuangan juga, masih tahap perjuangan. Itu saya dengar dari kawan-kawan di DPR. Oke, Pak. Bawaslu sebagai lembaga penengah pemilu, Pak, yang sebagai pengawas dalam bentuk langkah apa yang mungkin bisa Pak berikan dalam memperkuat kelembagaan Bawaslu ini dalam menciptakan demokrasi itu yang berkeadilan dan berintegritas. Pertama tentu Bawaslu mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang terjadi sebelum ini. Evaluasi itu tentu dalam semua tinjauan. Evaluasi mungkin dengan segi perangkat, Kalau di luar negeri, orang pengawasan ini karena pemilunya bukan lagi manual jadi pengawasannya juga ekstra IT. Jadi kalau di kita kan masih manual antara kolaborasi IT dan manual. Iya betul. Baru inilah mulai mengarah ke sana. Itu perlengkapan peralatannya, pemantauannya. Jadi contohnya juga kalau di tempat kita ini kan mohon maaf ada di TPS itu sudah ada pelaku yang kampanye di situ di TPS. Nah, jadi kan ada orang yang bagus di situ siang aja
Iya, iya. Desain aja. Iya. Jadi sebenarnya harus diawasi juga ini. Betul, betul, betul. Jadi ada campaign Iya, yang sebenarnya hari itu kan sudah tidak boleh betul. boleh lagi ya. Iya. Tapi di situ dia campaign, terutama nanti ibu-ibu yang ragu-ragu. Nanti banyak juga trik mereka. Nanti ada ojek yang jemput itu, ada jatuh ojek kan di ojek kan. Oh gitu. Ya gini bu, nah, diarahkan gitu ya. Tapi kalau di itu kan tidak ada pengawasan di kita. Kita kan alatnya contohnya ada CCTV segala macam itu. Secara teknologi gitu ya. Ini juga pengawasan ini masih semuanya manual lah. Gitu kan. Jadi bisa saja sangat rentan. Kemudian juga dari segi kemarin itu kan penghitungan suara sampai ini ya. Larut malam. Dan kemudian ada kesalahan input itu juga. Iya betul. Hal-hal seperti ini kan masih banyak yang perlu dibenahi. Jadi semua kelemahan-kelemahan dievaluasi, kemudian dilakukan peningkatan. Peningkatan juga mungkin apakah personilnya kurang atau hal lain. Nah, itu mungkin ke depannya seperti itu. Dan kemudian Bawaslu kalau bisa kecerdasan berpolitik ini tidak hanya ketika pemilu. Jadi kecerdasan berpolitik ini dibuat memang sudah harus dilakukan gerakan. Artinya Bawaslu ikut mengedukasi politik di tengah masyarakat. Iya, di jarak yang 5 tahun itu harus ada ini sosialisasi tentang bagaimana pola-pola politik yang baik, ya, memberikan cara mempertimbangkan calon-calon yang dipilih, cara-cara mengambil keputusan itu diberikan kepada mereka. Nah, ini kalau begini, ini risikonya, ini itulah. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan juga Pak di tingkat pusat, Pak. Itu pernah keberlanjutan. Ya, Bawaslu tidak betul Pak sekali yang Bapak katakan tadi bahwa Bawaslu tidak hanya bekerja pada saat tahapan saja, tetapi pasca tahapan pemilu itu perlu ada Bawaslu mengedukasi masyarakat, baik dalam pengawasan, baik dalam demokrasi yang baik, kan gitu Pak ya. Saya buka rahasia ya. Iya. Rahasia. Tapi dibuka juga ya rahasia. Ini rahasia di Senayan. Iya, betul. Jadi hasil dari pemantauan pemilu dan pilkada itu, mereka menyimpulkan pemilu ke depan itu pragmatis. Jadi tahan-tahan peluru. Jadi akhirnya calon-calon ini jarang turun ke masyarakat hari ini. Kenapa? Karena sebaik apapun kita di sepanjang masa jabatan, ending yang menentukan itu tetap yang terakhir itu hari-hari H gitu. Ini kan jadi penyakit. Betul. Jadi banyak yang jarang turun. Saya kan banyak saya putar mau reses nggak reses wilayah di jalan ini. Saya reses nggak reses, saya pulang, saya dakwah, saya ini. Kalau saya dakwah hari ini kan biasanya saya dikasih amplop. Saya rasa di Sumatera Barat ini nggak ada nggak ngasih di bawah 1 juta. Iya betul. 1 juta, 2 juta kalau saya tahu Akbar. Karena saya bawa tim juga kan. Kalau sekarang setiap mau ceramah pengurus kan pintar juga. Pak Ustadz, di sini banyak sholat Pak Ustadz. Udah, saya sedang mau ngitung uang dong, minimal 3 juta itu. Iya, betul. Nah, kalau saya 10 hari itu ada 2 jadwal sehari, itu 20 agenda. 20 agenda itu kali 3 juta tambah biaya saya di jalan 2 juta, 5 juta. Itu sudah 100 juta. Betul. Jadi ada teman-teman yang saya senior itu menasihati saya, Ustaz, kalian Ustaz banyak jalan daerah gitu ya. Nanti Ustaz kalah ini. Kenapa? Karena nanti pas hari ending itu ada peluru. Kenapa? Karena orang sudah transaksional. Jadi kejadian pemilu di periode kemarin itu sudah menjadi bahan ketakutan bagi kawan-kawan di Senayan. Jadi dua bisa saja pendatang baru, dia belum punya dosa, terus dia punya uang banyak, walaupun dia anak muda. Jadi rata-rata tuh sekarang banyak anak muda di Senayan. Dia belum punya dosa, dia punya anggaran yang kuat, punya dana yang kuat, sudah
Gol dia. Anak yang sudah ini jadi makin gampang. Ya. Kita sudah punya catatan, karena orang yang sudah mulai kecewa, kemudian nanti peluru juga kurang, nah, jadi begitu. Baik. Efek dari money politik ya. Baik. Sahabat Bawaslu, nampaknya pada hari ini kita lebih fokus ke persoalan money politik terjadi gitu. Nah, artinya tadi kita sudah dapat gambaran dari Pak Ustadz, dan tentu ini gambar yang sangat brilian sekali untuk menjadi evaluasi kita di Bawaslu. Nah, terkait dengan pelanggaran Pak, pernah selama kampanye pernah berhadapan dengan Bawaslu nggak Pak selama di Padang Pariaman? Nggak ada. Setelahnya artinya kurang bertemu atau bagaimana dengan Bawaslu Pak? Ya kita kan nggak ada kasus. Kita kan nggak ada kasus. Ya. Karena hari ini Pak Ustadz, sebagai evaluasi kita di Padang Pariaman, karena alhamdulillah sepanjang pemilu ya, selama pemilu alhamdulillah di Padang Pariaman memproses dengan baik secara kampanye dan secara pelanggaran ada, namun setelah kita diselesaikan oleh di kawan-kawan yang ada di Panwascam. Melihat Padang Pariaman, karena kita ini Padang Pariaman ini kan budaya kita ini setiap hari ini selalu penuh dengan politik, Pak. Iya. Artinya di warung-warung selalu bercerita politik, semua. Nah, sebagai Bawaslu, sebagai pengawas sekaligus nanti sebagai pencegahan, apa saran Pak Ustadz terhadap Bawaslu ini dalam memanfaatkan budaya lokal Padang Pariaman ini sebagai objek pencegahan yang terbaik, Pak? Iya. Jadi sebenarnya ini sebuah nilai positif di Padang Pariaman. Iya. Kenapa? Karena ternyata warung itu adalah arena perbincangan politik. Betul. Warung itu semua persoalan selesai di situ. Iya. Jadi ini kehebatan Padang Pariaman ini nilai positif yang harus dikelola dengan baik. Contohnya apa? Iya. Ketika kita akan sosialisasi, mengedukasi, kita sudah tahu posnya. Betul. Tinggal kita apakah namanya brosur, kita bagi brosur di warung atau bagaimana, itu sudah tahu posnya. Dan kita juga tahu mungkin bisa saja memilih jubir beberapa orang yang kita bisa mengukurnya. Mengukur, karena kita suruh peta-peta itu mudah sekali. Ini warung itu untuk kecamatan ada warung yang paling ramai, Sutagari ya. Dan kemudian kita warung di Padang Pariaman ini berbagi juga. Ada warung orang tua, betul. Ada warung anak muda. Jadi ini sudah bisa kita petakan loh, karena mereka sudah mengklasifikasi. Nah, jadi ini sebenarnya sebuah nilai positif. Jadi kita berharap kalau di Padang Pariaman ini memang Bawaslu kalau mengedukasi masyarakat ada peluang, artinya lebih mudah lah. Faktor pendukungnya sudah banyak. Nah, kemudian juga Padang Pariaman ini saya rasa ketika kita berikan pemahaman, dia cepat paham juga. Jadi artinya Padang Pariaman berpeluang untuk berbenah karena situasinya sangat cukup mendukung di lapangan. Tinggal saja lagi sebenarnya kalau Bawaslu ketat kepada calon, maksudnya pengawasan kepada calon itu tidak hanya di ini. Calon itu kan selama ini setelah dia mendaftar keluar ini, kemudian dia jalannya lagi. Betul. Ini keliru ini. Di calon itu di briefing. Calon itu dipanggil semuanya, di briefing. Jadi Bawaslu punya agenda briefing kepada calon supaya diwanti mereka, memberikan sosialisasi terhadap potensi pelanggar-pelanggar. Apa yang boleh untuk mereka, apa yang resikonya mereka melakukan pelanggaran, itu kan belum pernah ada. Betul. Belum pernah ada. Nah, jadi calon dibiarkan saja. Betul. Jadi artinya saya penceramah. Saya terpaksa nanya-nanya. Saya ini ceramah nanti dianggap kampanye. Betul. Ini kampanye di rumah ibadah. Apa ini persoalannya nih? Kampanye dengan ceramah ini benar-benar tipis.
calon-calon ini di briefing juga, dibekali tentang aturan Bawaslu. Jangan hanya dibiarkan nanti mereka mereka pun berdebat cara pandangnya. Betul. Batasan tidak kampanye di masjid, teman. Iya. Jadi Pak Eko, batasnya di mana? Betul. Apakah di luar musola, luar masjid itu maksud di luar pagar, atau di halaman masjid juga masih kena? Artinya perlu sosialisasi juga kepada calon-calon supaya mereka juga disanksi, ditegur sebelum karena mereka nggak tahu gitu. Ya, artinya kalau istilah di Bawaslu pencegahan, Pak. Pencegahan sebelum terjadi. Syarat kita gitu. Iya. Baik Pak Ustadz, Ya. Karena waktu sudah hampir setengah jam kita berbincang, dan mudah-mudahan pertemuan ini bisa berlanjut ke pertemuan berikutnya bersama Pak Ustadz. Saya apresiasi ini Bawaslu. Alhamdulillah. Dengan ini kan artinya bukti ingin ingin meningkatkan kualitas, minta pandangan-pandangan. Ya. Mudah-mudahan di pertemuan lain kita bisa bersama Pak Ustadz pada kesempatan lain. Dan pada hari tadi kesimpulan kita bahwa pelanggaran-pelanggaran pemilu itu terjadi karena akibat ada istilah money politik itu berdampak besar terhadap proses demokrasi. Dan tentu harapan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, dan bahwa dalam penegakan pengawasan pemilu oleh Bawaslu tentu perlu ini menjadi sebuah catatan yang utama bagi kita adalah dalam memperbaiki cara pengawasan yang dilakukan dengan masyarakat. Oke Pak Ustadz, terima kasih banyak sekali dan waktunya, dan terima kasih saya ucapkan sudah berkenan mampir di Bawaslu, dan ini adalah anggota legislator yang pertama juga Pak untuk mendatangi dan menginjak di kantor kami selama di Kabupaten Padang Pariaman. Terima kasih Pak. Semoga sukses selalu dan mudah-mudahan sehat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.